Welcome to my channel yang membahas seputar hobi badminton. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah raket lagi dari brand Hikwa dengan seri Arcline 9000. Ini kalian bisa lihat Arcline 9000. Nah, kira-kira raket ini seperti apa, spesifikasi, teknologi yang ada pada raket ini, dan feeling ketika saya menggunakannya bagaimana. Oke, jangan kemana-mana, simak terus videonya. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang nonton video ini yang belum subscribe, saya mohon dukungan dan supportnya untuk subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dan yang sudah subscribe. Oke, sebelum kita lanjut jauh membahas Hikwa seri Arcline 9000 ini, perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa untuk Arcline sendiri ada beberapa seri ya, mulai dari 5000, 6000, 7000, 8000 sampai 9000. Nah, perbedaannya apa dengan yang 9000 ini? Nah, perbedaannya ada pada pertama yaitu warnanya, coraknya, kemudian yang kedua adalah fleksibilitas shaft dari raket itu yang utama. Untuk Arcline 5000 itu memiliki fleksibilitas itu flex, kemudian di atasnya itu Arcline 6000 itu medium flex, dan seterusnya hingga Arcline 9000 itu memiliki fleksibilitasnya itu stiff. Oke, nah itu dari perbedaan dari serinya ya. Nah, untuk masing-masing seri sendiri, untuk masing-masing seri raket itu memiliki spesifikasi berat dan balance point yang bervariasi. Jadi misalkan ini ya Arcline 9000, ini fleksibilitasnya kan stiff. Fleksibilitasnya stiff. Nah, kemudian untuk beratnya, Hikwa sendiri itu menyediakan beberapa berat ya, beberapa variasi berat dan juga balance point. Untuk beratnya sendiri mulai dari 80 sampai 85 apa 89. Oke. Kemudian untuk balance pointnya dari 280 sampai 295. Jadi untuk ini sendiri itu stiff, tetapi beratnya mungkin nanti ada yang 82, ada yang 85, ada yang 86 mungkin ya. Kemudian balance pointnya bervariasi, ada yang 285, ada yang 290. Nah, nanti tergantung teman-teman ingin memilih spesifikasi berat dan balance point yang seperti apa. Itu yang saya ketahui dari Hikwa ya, dan beberapa seri yang lain pun saya perhatikan juga seperti itu. Jadi untuk satu seri itu tidak ada spesifikasi yang pasti seperti berat dan balance point-nya, tapi mereka memiliki variasi. Nah, ketika kalian nanti menginginkan membeli raket Hikwa, nanti kalian bisa menyesuaikan itu ingin berat yang seperti apa, kemudian yang balance point-nya juga yang seperti apa, itu nanti kalian bisa memilih. Tapi memang tidak semua toko online itu mencantumkan itu, tetapi kalian sebelum membeli baiknya bertanya dulu ya. Kalau misalkan toko online, kalian bertanya dulu, karena ini spesifikasi dasarnya itu memang tidak ada, hanya misalkan kalau yang ini kan stiff, kemudian di sini max tensionnya itu recommended tensionnya 32 lbs ya, 32 lbs, jadi maksimalnya 32 lbs. Saya tidak tahu, tapi anggap saja ini maksnya 32, itu spesifikasi dasarnya. Kemudian untuk materialnya itu high modulus karbon. Kemudian ini modelnya itu kalau di Hikwa itu metric head shaft seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ini agak berbeda dengan frame-frame pada raket pada umumnya. Nah, ketika kalian membelinya di toko online, kalian perlu mencermati ingin spesifikasinya seperti apa, terutama berat dan balance point-nya. Karena yang saya ketahui memang di beberapa seri-seri raket di Hikwa itu memang seperti itu. Oke, sekarang kita akan melihat teknologi apa yang ada pada raket ini. Oke, saya contek dulu ya, karena cukup panjang, tidak hafal, jadi saya akan coba membacakannya ya. Nah, Arcline 9000 ini memiliki material itu high modulus karbon grafit ya, kemudian
model ininya apa namanya ya, framenya itu metric head shape seperti ini. Kalau kalian teman-teman lihat, metric head shape itu seperti ini ya. Ini Forza Legend 20.000. Nah, kalian mungkin bisa memperhatikan ya, ada perbedaan kan, terutama ada pada bagian atasnya ya. Kalau yang ini kan agak kotak, kalau ini kan agak melengkung. Oke, coba kita bandingkan lagi dengan yang ini. Ini Li-Ning SS99S. Oke, bisa lihat ya teman-teman ya. Ini metric head shape, jadi framenya Hikwa seperti ini, rata-rata seperti ini. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Kemudian itu untuk framenya, kemudian teknologinya itu ini memiliki, khusus untuk Arcline ini memiliki teknologi speed power teknologi. Oke, bahkan kita lihat speed power teknologi adalah teknologi raket bulu tangkis yang dibuat khusus untuk bermain cepat dan power, seperti pemain muda zaman now. Raket Arcline dibuat dari bahan karbon yang membuat raket lebih kuat daripada raket biasanya. Nah, teknologi speed power karbon pada raket Arcline ditujukan agar pemain tidak perlu memiliki power yang besar, tidak memiliki power yang kuat untuk mencapai pukulan yang maksimal. Rekomendasi tegangan untuk kekuatan yang optimal raket ini adalah 32 lps. Bahkan bisa bisa overtension dan aman hingga 34 lps. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan dari toko online-nya ini ya, Hikwa resmi itu seperti itu. Optimalnya 32, tetapi bisa di overtension dan aman hingga 34, tapi nggak dianjurkan. Nggak dianjurkan. Nah, dibuat dari bahan head modulus karbon grafit untuk meningkatkan performa yang lebih tinggi pada pemain. Dengan gabungan frame metric head shape, raket ini sangat cocok untuk bermain all-round. Itu mohon maaf ya. Jadi yang menarik adalah speed power ini ya. Jadi raket ini ditujukan buat teman-teman. Raket ini membantu teman-teman untuk bermain cepat dan power. Tapi jika kalian tidak memiliki power yang cukup, raket ini dapat membantu teman-teman untuk mencapai power yang maksimal. Itu dari teknologi yang ada yang disematkan pada ini ya, raket ini. Oke, kemudian kita akan coba melihat bagaimana raket ini ya. Untuk framenya seperti tadi ya yang sudah saya sampaikan. Kemudian untuk Arcline 9000 ini warna dominannya adalah putih, kemudian ada variasi hitam dan silver, dan juga ini sedikit orange dan coklat ya. Kemudian bentuk atasnya itu dia agak kotak ya, tidak ya, memang kalau isometrik kan memang agak mengkotak ya, tapi yang ini sangat kentara sekali kotaknya. Kemudian di sini ada keterangannya speed power ya, speed power di sini, dan di baliknya juga speed power. Kemudian ini grommetnya ada 72. Untuk bagian bawahnya seperti ini, nggak ada model U ya, jadi seperti Li-Ning ya. Kalau Li-Ning kan jarang atau bahkan mungkin nggak ada ya yang di sini modelnya grommetnya U itu. Oke, seperti ini kalau dari dekat grommetnya. Kemudian ini catnya ini glossy ya, dan cukup ya. Untuk harga ini saya belinya harganya 200.000 ya, 200.000. Kalau di toko online ada harganya 200.000 sampai 300.000-an. Dan untuk harga segitu memang raket ini secara kosmetik ya menurut saya standar. Kemudian untuk T-jointnya seperti ini. Ini flat ya, di sini flat, cuma di sini memang sudah mulai melengkung di sini. Jadi mungkin yang membuat raket ini memiliki teknologi speed power memang mungkin dilihat dari framenya ya. Framenya, karena memang ada beberapa raket yang flatnya itu sampai di sini, bahkan ada yang sampai di atas ya. Ada juga yang cuma sampai di sini. Nah, kalau ini flatnya itu cuma di sini aja flatnya. Sini tuh nggak begitu kelihatan flatnya. Hanya sampai sini saja flat. Setelah itu dia mulai
melengkung ya, mulai round. Oke, kemudian bagian bawahnya shaftnya ini stiff ya, Arcline 9000 stiff. Oke, mungkin teman-teman bisa perhatikan ini saya beginikan, memang terasa agak berat ya daripada yang raket pada umumnya. Yang ini kan lebih fleksibel, jadi agak ditekuk gini dia udah gampang, agak gampang. Kalau ini ya memang bisa nekuk, tapi kita butuh power. Oke, kemudian di sini ada keterangannya recommended tension 32 lbs. Recommended tension 32 lbs. Kemudian ini serinya Arcline 9000. Kemudian strictly designed and tested by Hikwa Group. Ini itu aja keterangannya. Ini stiff. Nah, kemudian untuk apa namanya nih ya, top cap atau connya itu standar aja sih, standar. Dia bentuknya kayak apa ya, tidak ada flatnya. Flatnya nggak terlalu kerasa banget. Kemudian untuk gripnya, nah gripnya ini enak banget. Ketika saya pertama kali memegang gripnya ini memang terasa apa ya, nyaman banget, pas banget. Sehingga untuk grip tambahan itu kalian bisa pasangkan yang tipis saja, nggak usah yang terlalu tebel. Atau kalau misalkan pengen yang tebel, nah yang bawaannya itu bisa dilepas. Kalau ini masih saya pasang, ini plastiknya masih ada, grip bawaannya juga masih ada. Kemudian saya kasihkan grip tambahan tapi yang agak tipis. Ini end capnya seperti ini. Nah, oke. Ini gripnya kecil ya, standar Asia ya, Asia G1 ya, G1. Dan kalau menurut saya sih G1 nya agak slim dikit. Oke, mungkin itu. Nah, itu spek bawahnya seperti itu kan. Nah, cuma kemarin waktu saya mesen itu kan saya mintanya itu berat 85, antara 85 sampai 86. Kemudian balance point-nya saya minta antara 292 sampai 295. Tapi ternyata setelah saya sudah pesan seperti itu, kemudian barangnya sampai, ternyata speknya memang agak berbeda ya. Beratnya itu ternyata saya mendapatkannya itu 89. Saya sempat foto tulisan di sininya kan, biasanya kalau untuk Hikwa itu nanti ada keterangan berat sama balance point-nya itu ada di sini, ada stiker kecil di situ. Nanti bisa teman-teman lihat penampakannya nanti akan saya berikan. Nah, cuma setelah saya hitung memang beratnya itu 90, kemudian balance point-nya itu 290, awalnya 294, tapi saya hitung itu 297, 298. Oke, beratnya dari tertulisnya 89, mintanya 85 sampai 86, tapi dikirimnya 89. Setelah saya ukur jadinya 90. Nah, setelah saya pasangkan grip dan senar, ini senarnya Hikwa ISO 66 Ti. Nah, saya sebelumnya pernah mencoba ini dan ternyata memang enak senarnya. Kemudian saya pasang lagi yang ISO 66 Ti di raket ini dan rasanya memang enak menurut saya. Oke, jadi setelah pasang senar dan grip, berat raket menjadi totalnya adalah 103 gram. Kemudian balance point-nya dari 298 ketika kosongan menjadi 287. Jadi masuk balance ya, raket balance. Jadi nggak terlalu berat di kepala, cuma memang secara keseluruhan berat, di atas 100 gram itu lumayan berat. Semisal ini kemarin kalau dikasihkan 84 atau 84 sampai 86, pasti kan bisa di bawah 100, itu masih agak enak lah. Oke, itu dari spesifikasinya ya, spesifikasi dari raket ini. Kemudian saya akan coba menceritakan pengalaman saya menggunakan raket ini. Yang menarik adalah ini adalah raket stiff. Saya sebelumnya belum pernah mencoba raket stiff.
pernah sih dulu, tapi yang awal-awal kan raket saya yang awal-awal sekali itu raket jadul saya coba dan memang nggak cocok sekali ya, tangan langsung sakit. Nah akhirnya setelah lewat beberapa bulan, yang biasanya saya pakai itu kan memang raketnya itu flex, medium flex, di atas itu nggak, paling tinggi itu medium. Nah kemudian saya mencoba raket stiff. Akhirnya saya memilih Iqua ini ya. Ini karena memang untuk raket yang fleksibilitas stiff itu memang tidak semua raket tuh ada. Biasanya stiff itu kan ada di harga-harga yang lumayan ya, harga-harga yang lumayan, tetapi untuk Iqua sendiri memiliki raket dengan fleksibilitas stiff tetapi harganya lumayan terjangkau. Hanya ini saya dapatkan 200.000. Oke. Kesan yang pertama yang saya rasakan ketika menggunakan raket ini itu adalah stabil dalam arti begini, ketika melakukan smash atau lob itu memang rasanya beda dengan raket lain yang fleksibilitasnya lebih lentur. Yang saya rasakan adalah ketika melakukan smash itu dia tidak begitu bergetar atau tidak goyang ya. Jadi begitu kita melakukan smash ya sudah, dia anteng dan diam, nggak ada gerakan-gerakan yang kerasa. Itu yang saya sebut dengan stabil. Jadi memang untuk yang raket yang stiff itu memang memiliki stabilitas yang lebih bagus daripada raket yang fleksibilitasnya itu medium atau medium flex atau flex. Karena memang kalau untuk teman-teman yang belum punya power yang bagus, memang raket flex, medium flex itu memang membantu ya dari fleksibilitasnya, tetapi feelingnya itu ketika melakukan itu memang sedikit ada rasanya pokoknya berbeda dengan yang fleksibilitasnya itu stiff. Ini memang buat teman-teman yang sudah memiliki power yang besar, power yang cukup, memang raket ini sangat enak sekali, karena stabil ya. Dan ini untuk mengarahkan tuh enak, menurut saya enak, karena tidak ada lenturan ketika melakukan ayunan seperti ini, sehingga tekanan atau kekuatan yang kita berikan pada raket ini itu saat kita mengarahkan kok itu sudah bisa presisi atau sesuai dengan yang kita inginkan. Itu juga nanti tergantung dari senarnya juga ya. Kalau senarnya terlalu rendah, tarikannya memang agak kurang enak. Tapi kalau tarikannya ini saya tarik di 28 lbs seperti ini, kalau buat saya udah cukup. Dan memang yang membuat saya agak kaget juga, ternyata ketika menggunakan ini itu ternyata tidak begitu sakit tangan saya. Karena pikiran saya kan pasti kalau raket yang stiff itu pasti bisa membuat tangan itu jadi sakit, karena kalau menurut saya sendiri, saya itu powernya itu masih kecil ya, masih rendah. Tapi raket ini ternyata ketika saya menggunakan itu memang nggak begitu terasa sakit. Dan saya juga cukup terkejut juga ya, tetapi saya terkesan dengan itu. Jadi meskipun power saya kecil, tetapi saya bisa menikmati dan nyaman menggunakan raket yang stiff ya. Karena yang saya sukai adalah karena stabilnya. Kemudian ini untuk beberapa hal yang ketika dilakukan seperti lob, smash itu enak sekali. Menurut saya raket yang stiff itu memiliki keunggulan ada pada stabilitasnya. Kemudian untuk netting juga enak menurut saya, netting enak, apalagi kalau ini beratnya sesuai ya. Tapi karena ini agak berat jadi memang agak gimana gitu ya. Kemudian untuk flashing enak, smash, lob itu enak karena stabil itu tadi, sesuai arahan kok seperti yang kita inginkan. Flashing oke, lob, smash enak, kemudian drop shot saya rasa nggak ada masalah, tapi itu tergantung skill dan teknik yang dimiliki si pemain ya. Kemudian apalagi ya, untuk adu drive kalau yang ini memang agak berat karena raketnya sendiri saya dapatnya beratnya juga lumayan. Dan kalau ini misalkan beratnya ya di bawah
Kalau misalkan 84 sampai 86 pasti ini untuk audio drive mungkin enak ya. Oke, apalagi ya, itu yang bisa saya sampaikan ya. Iqwa dengan seri Arcline 9000 memiliki fleksibilitas stiff yang digunakan saya yang masih baru bermain, yang powernya masih biasa. Menurut saya ketika menggunakan raket ini itu enak, stabil, terutama stabilnya itu yang bikin terkesan sekali. Dan ketika melakukan smash atau lob itu tidak begitu membuat tangan sakit, bahkan ya memang tidak berbeda dengan raket yang fleksibel. Kalau raket yang lebih fleksibel kan bisa memberi bantuan power dari fleksibilitasnya, tetapi untuk raket ini memang ya tidak ada, tetapi tidak masalah. Dari segi stabilitasnya sudah cukup oke, membantu sekali dalam permainan. Jadi buat teman-teman yang sudah memiliki power, kemudian tenaganya lumayan, fisiknya oke, raket ini pasti akan sangat nyaman sekali ya. Apalagi buat smash dan lob itu raket ini oke ya, raket stiff oke. Tapi buat teman-teman yang tidak terbiasa atau yang biasa menggunakan medium, sebenarnya menurut saya tidak masalah ya. Mungkin kalian bisa silakan coba-coba gimana rasanya raket yang stiff itu seperti apa. Jika kalian ingin mencari stabilitas dan akurasi yang lebih baik, kalian mungkin bisa bisa mencoba raket stiff. Ya mungkin tidak perlu yang mahal-mahal dulu, kalian bisa memulainya dari raket yang budgetnya minim, terjangkau seperti ini, Iqwa. Mungkin ada raket-raket lain yang tidak begitu terkenal yang memiliki fleksibilitas stiff, mungkin kalian bisa coba. Tapi kalau ini saya merekomendasikan, saya menilai raket ini cukup, sebenarnya lebih dari cukup ya. Ini enak, saya puas, saya tidak menyesal meskipun beratnya dikasih 89, tapi ketika saya menggunakan di lapangan tidak terlalu menjadi masalah. Cuma memang ketika tenaga sudah habis, memang raket ini akan menjadi sangat terasa sekali beratnya. Dan kemudian saya lebih cenderung memilih raket yang lebih ringan, ini 84. Kemudian ini medium, jadi untuk power lebih hemat ini ya. Kalau misalkan saya pakai ini sudah capek. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan yang sudah subscribe. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Nanti mungkin saya akan saya penasaran dengan berat yang lebih ini. Mungkin saya ingin mencari cadangannya buat ini, karena memang raket ini pertama murah, terjangkau ya, dan saya menyukainya. Mungkin kesempatan lain jika ada rezeki saya akan mencari raket yang sama dengan bobot yang lebih kecil daripada ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa pada video yang lain. Salam sehat, salam olahraga, salam nafas.